Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, siswa-siswi MTS Al-Amin. Semoga di pagi hari ini kalian semuanya selalu dalam keadaan sehat sehingga selalu tetap semangat dalam belajar. Berjumpa lagi dengan Ibu Yuni dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial kelas 8. Sebelum kita belajar, marilah sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi ini, Ibu akan menyampaikan materi tentang Organisasi Pergerakan Nasional Indonesia. Tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik mampu menganalisis tumbuhnya semangat kebangsaan dan lahirnya organisasi pergerakan nasional dengan tepat. Kemerdekaan negara Republik Indonesia tak pernah lepas dari organisasi pergerakan nasional yang bertujuan untuk merebut hak-hak dan yang sepantasnya didapatkan oleh seluruh warga negara Indonesia. Lahirnya organisasi pergerakan nasional pada zaman penjajahan sebagian besar dilandasi oleh rasa ketidakpuasan. Atas apa? Atas perlakuan penjajah kepada bangsa Indonesia, sehingga mengakibatkan para pendiri organisasi ini bangkit dan mulai memperjuangkan kehidupan masyarakat untuk yang lebih baik atau lebih layak. Organisasi-organisasi yang muncul pada pergerakan nasional yang pertama adalah Budi Utomo yang berdiri pada tanggal 20 Mei 1908. Pendirinya adalah Dr. Wahidin Sudirohusodo. Tujuannya yaitu mencapai kemajuan dan meningkatkan derajat serta martabat bangsa Indonesia melalui bidang pendidikan dan kebudayaan. Bahkan di sini organisasi Budi Utomo diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. 2. Sarekat Islam didirikan oleh Haji Saman Hudi pada tahun 1905 di Solo dengan nama Sarekat Dagang Islam yang pertama. Cara pergerakan agama dan ekonomi. Kemudian pada tanggal 10 September 1912, Sarekat Dagang Islam diubah menjadi Sarekat Islam. Tujuannya yaitu apa? Untuk memajukan perdagangan, membantu pengajaran, memperbaiki pendapat yang keliru mengenai Islam dan hidup menurut perintah Islam. 3. Indes Party. Indes Party didirikan oleh 3 orang atau juga disebut dengan 3 serangkai, yaitu siapa saja? Dewes Dekker, Dr. Cipto Mangunkusumo, dan Suwardi Suryaningrat mendirikan Indes Party pada tanggal 25 Desember 1912 di Bandung. Dan memiliki tujuannya apa? Yaitu menjadikan organisasi pengganti Indesboard yang merupakan organisasi antara orang Indo dan Eropa. 3. Penghimpunan Indonesia. Penghimpunan Indonesia didirikan pada tahun 1908 di Belanda. Tujuannya adalah untuk memajukan kepentingan bersama orang-orang pribumi dan non-pribumi bukan Eropa di negeri Belanda. Usahanya apa? Agar masalah Indonesia mendapatkan perhatian dari dunia internasional. Yang keempat yaitu apa? Berjuang untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Selanjutnya yaitu Partai Nasional Indonesia. Yang kelima yaitu Partai Nasional Indonesia. Sejarah mengenai Partai Nasional Indonesia tidak dapat dipisahkan dari sejarah Indes Party. Karena apa? Karena dari sanalah Insinyur Soekarno mendapatkan ide untuk mendirikan Partai Nasional Indonesia. Memang PNI bukan satu-satunya organisasi pergerakan yang tujuannya untuk meraih kemerdekaan bangsa Indonesia. Namun di sini PNI merupakan organisasi alias partai politik yang pertama di Hindia Belanda yang mengurusi politik dalam rupa
berbentuk partai. PNI merupakan salah satu partai paling berpengaruh di Indonesia sejak pertama kali berdiri, yaitu pada tanggal 4 Juli 1927. Pada waktu itu, banyak organisasi pergerakan nasional yang didirikan untuk menyadarkan bangsa Indonesia akan pentingnya sebuah kemerdekaan. Salah satu organisasi tersebut adalah Perhimpunan Indonesia yang sebelumnya bernama Indet Party. Perhimpunan Indonesia di sini menjalankan kegiatannya dari negeri Belanda yang jauh karena memang para pendirinya adalah kumpulan dari mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang merantau dan belajar di negara Belanda. Namun karena kerasnya niatnya Perhimpunan Indonesia dalam menyebarkan semangat nasionalisme, akhirnya sampai juga ke tanah air dan mendirikan sebuah organisasi. Tujuan dari Partai Nasional Indonesia adalah untuk mencapai Indonesia yang merdeka terlepas dari segala bentuk penjajahan. Selanjutnya yaitu Volksraad. Volksraad yang diambil dari bahasa Belanda dan secara harafiah berarti Dewan Rakyat, adalah semacam dewan perwakilan rakyat Hindia Belanda. Dewan ini terbentuk pada tanggal 16 Desember 1916 oleh pemerintah Hindia Belanda. Oleh siapa? Oleh Gubernur Jenderal J.P. van Limburg Strijdom bersama dengan Menteri Urusan Kolonial Belanda yaitu Thomas Bastian. Pada awal berdirinya, dewan ini memiliki 38 anggota, 15 diantaranya adalah orang pribumi. Anggota lainnya adalah orang Belanda Eropa dan orang Timur asing, yaitu apa? Arab dan Hindia. Pada akhir tahun 1920 mayoritas anggotanya adalah kaum pribumi. Yaitu pergerakan pada masa pendudukan Jepang. Pada masa pendudukan Jepang, seluruh organisasi pergerakan nasional yang ada di Indonesia itu dibubarkan. Kondisi tersebut mendorong perubahan strategi yang dilakukan oleh tokoh-tokoh pergerakan nasional. Nah, ini adalah organisasi pergerakan nasional pada masa pendudukan Jepang, yaitu dari tahun 1942 sampai dengan 1945. Ada apa saja organisasinya? Yaitu Pembela Tanah Air atau juga yang disingkat dengan PETA. Kemudian ada Gakukotai atau Laskar Pelajar. Kemudian ada Heiho, Barisan Cadangan Prajurit. Kemudian ada Jua Sinendan, Barisan Pemuda. Fujinkai, Barisan Wanita. Kemudian ada Putera, Pusat Tenaga Rakyat. Jawa Hokokai, Jiba Kukai atau Pasukan Berani Mati. Ada juga Kaibodan, yaitu Barisan Pembantu Polisi. Ada juga Kempetai, yaitu Barisan Polisi Rahasia. Sebelum Ibu mengakhiri kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, marilah sama-sama kita menyimpulkan hasil dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Organisasi pergerakan nasional di sini ada apa aja? Yang pertama yaitu ada Budi Utomo, yang kedua ada Sarekat Islam, yang ketiga ada Indet Party, yang keempat ada Perhimpunan Indonesia, yang kelima yaitu Partai Nasional, dan yang keenam yaitu Volksraad, ya. Nah, itu tadi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Untuk tugas kalian di rumah, kalian bisa mengerjakan soal ISA yaitu 1 sampai dengan 4. Kalian bisa menulis jawabannya saja, kemudian kalian upload di penilaian pengetahuan. Ingat ya, batas mengerjakan yaitu sampai dengan jam 1 atau jam 13 siang.
Untuk mengakhiri kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.